Jemaat dipersilakan berdiri. Di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Selanjutnya Mazmur 96 ayat 1 dan 2. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dan dari hari ke hari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mencintai segala perkataan Tuhan. Mereka akan diperkaya dalam pengetahuan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Siapa di antara saya dan Papa Mama yang hadir pagi hari ini yang tidak pernah menyanyi? Saya sontanya bilang anggota paduan suara ko, vokal grup ko, solo ko, duet. Yang sonde pernah menyanyi. Mau di rumah ko di mana? Adakah di antara kita yang tidak pernah menyanyi? Mama yang ketemu malu mau bilang son pernah. Semua pasti pernah bernyanyi. Entahkah kita menyanyi dengan kualitas suara yang baik, atau yang kadang orang bilang lubuk suara terlalu kiri, atau ada yang bilang lubuk suara so bagus. Semua pasti pernah menyanyi. Kita pernah menyanyi dengan sangat baik. Kita pernah memuliakan Tuhan dengan suara kita. Tapi juga mungkin ada yang hanya nana tapi itu cuma nyanyi begitu. Biasanya orang akan menyanyi itu di kamar mandi, Bapak Mama. Kalau di kamar mandi itu pasti itu banyak yang menyanyi. Bapak yang pernah menyanyi dia akan mendengung juga di kamar mandi, begitu. Jadi kalau mau dengar depuk suara, mama, istri-istri rindu dengar depuk suami menyanyi. Kalau dia mandi coba pasang telinga sedikit, dan sampai di kamar mandi dia ada sedikit mendengung untuk bernyanyi. Papa Mama, saudara-saudariku yang terkasih, menyanyi itu adalah sebuah ungkapan hati kepada Tuhan, ataukah suatu ungkapan hati terhadap setiap suasana yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena itu ketika orang berbahagia, ketika dia bersuka cita dalam hidup, maka pasti dia akan menyanyi nyanyian yang menggambarkan tentang sukacitanya. Dia tidak bisa menahan kegembiraan, dia kemudian bernyanyi. Dia sampaikan tentang kebahagiaan itu. Tapi ketika dia susah hati, ketika dia berada dalam gundah gulana, dia juga akan melantunkan mungkin lagu-lagu melo ketika dia ada dalam suasana itu. Tapi kalau putus cinta jarang menyanyi, karena itu dia sakit di sini begitu. Jadi kita mengungkapkan setiap rasa kita melalui nyanyian-nyanyian kita. Papa Mama, saudara-saudariku yang terkasih, nyanyian itu tidak sekedar ada untuk dinyanyikan. Saya tidak ngomong nyanyian dunia, tapi berkaitan dengan nyanyian-nyanyian gerejawi, nyanyian-nyanyian pop rohani, itu tidak sekedar ada dan kita menyanyi. Karena di balik setiap nyanyian yang kita nyanyikan, termasuk di paduan suara, termasuk yang vokal grup menyanyi, solo dan duet, itu tidak sekedar ada, tapi itu datang dari
Jadi kalau Papa Mama, sebenarnya ketika kita mempersiapkan pujian kita perlu tahu tentang apa cerita di balik setiap pujian yang kita sampaikan tersebut. Apa kisah di balik setiap nyanyian yang kita nyanyikan, termasuk yang ada di Kidung Jemaat, NKB dan PKJ. Itu semua ada di latar belakang, kemudian muncul itu nyanyian yang kita nyanyikan. Kalau kita perhatikan dalam tata ibadah kita menemukan di hampir setiap bahagian liturgi ada sambutan balik dari jemaat dengan nyanyian yang dilantunkan oleh jemaat. Hampir sebahagian liturgi kalau kau lihat, hampir semuanya berisi nyanyian-nyanyian pujian sesuai dengan ungkapan di setiap tata ibadah itu. Papa Mama, saudara-saudariku yang terkasih, pagi hari ini dalam ibadah kita, tema yang diberikan untuk kita renungkan, bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Sampai di sini tentu petong bertanya, apakah ada yang menyanyi dengan setengah hati? Apakah ada yang menyanyi dengan segenap hati ketika dia menyanyi? Sampai kemudian muncul ini tema untuk kita renungkan pagi hari ini. Bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Baik, mari kita renungkan sama-sama melalui dua bahagian pembacaan yang kita baca pada pagi hari ini. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, bagian pembacaan kita yang pertama itu adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Mereka yang ada dan menjadi penerima surat adalah orang-orang percaya yang hidup dalam persekutuan yang sangat beragam. Mereka orang-orang Kristen yang datang dari latar belakang Yahudi maupun yang datang dari latar belakang non-Yahudi. Artinya dalam persekutuan jemaat itu datang dari berbagai latar belakang. Ternyata dalam hidup mereka sebagai sebuah persekutuan, karena datang dari latar belakang yang berbeda ini, ternyata tidak mudah ketika mereka ada dalam sebuah persekutuan sebagai pengikut Kristus. Ada perbedaan latar belakang budaya, politik, dan agama yang banyak kali kemudian membuat orang-orang Kristen yang berasal dari keturunan Yahudi, mereka seringkali mau memaksakan apa yang menjadi kebiasaan mereka itu yang harus diikuti oleh semua tanpa melihat bahwa apapun latar belakang mereka. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak mudah dalam persekutuan berjemaat. Mereka saling mencurigai, mereka hidup bersama tetapi mereka tidak harmonis dalam persekutuan tersebut. Karena itu kemudian bagi Rasul Paulus ada yang perlu untuk disampaikan kepada mereka. Bahwa mereka yang hidup datang dari latar belakang yang berbeda, Rasul Paulus bilang kepada jemaat Tuhan di Efesus, betul besok datang dari latar belakang hidup yang berbeda. Ada kehidupan yang dulu dalam kegelapan yang belum kenal Tuhan, yang masih hidup dalam pesta pora, kemabukan dan tidak mempermuliakan Tuhan. Tapi sekarang ingat, kamu telah ditebus dengan darah Kristus, karena itu kamu bukan lagi anak-anak kegelapan. Apapun perbedaan yang ada, Rasul Paulus bilang, kamu semua adalah anak-anak terang, karena terang Kristus telah menyinari kehidupanmu. Karena itu orang-orang yang hidup sebagai anak-anak terang, Rasul Paulus jelaskan bagaimana dengan cara hidup. Tapi pagi hari ini saya tidak menjelaskan semua sesuai dengan perikop pembacaan kita hidup sebagai anak terang. Saya tidak menjelaskan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita fokus melihat di bagian pembacaan kita di ayat yang ke-17. Di bagian ini Rasul Paulus menasihati umat Tuhan karena mereka adalah anak-anak terang. Anak terang itu artinya bahwa dongeng hidup harus beda dari kehidupan yang lama yang masih hidup dalam kegelapan. Kasih ingat mereka bahwa jangan hidup seperti orang bebal, tapi belajar hidup sebagai orang arif. Pergunakan hari-hari dengan baik, karena hari-hari itu jahat. Mengingatkan mereka untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan kasih ingat, kalau dulu kosong hidup dalam kemabukan dan pesta pora, kalau dulu anggur kemudian membuat kamu hidup dalam hawa nafsu, sekarang sudah boleh hidup dalam keadaan seperti itu. Tapi kamu harus memberi hidupmu dituntun oleh Roh Tuhan. Harus hidup sebagai anak-anak yang diterangi oleh Roh Kudus, yang diterangi oleh kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Bagaimana cara hidup itu? Di bagian pembacaan ini di ayat yang ke-19, kasih tahu kepada mereka bahwa anak-anak terang yang telah diterangi dan ada di dalam urapan Roh Kudus, hidup mereka haruslah berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani.
Di bagian ini kau akan bilang, kalau begitu pasti dia punya hidup bagus, luar biasa. Bernyanyi dan bersorak itu juga bagian dari kehidupan orang yang telah dibawa keluar dari kegelapan sebagai anak-anak terang. Bahwa di dalam kuasa roh mereka akan menyanyi, tapi menyanyi tidak setengah-setengah, tapi menyanyi dengan sepenuh hati. Karena tadi tema kita bilang, mari bernyanyi dengan segenap hati untuk Tuhan. Kasih tahu kepada jemaat Tuhan bahwa kamu anak-anak terang. Maka ketika kamu memuliakan Tuhan, baik itu dalam nyanyian, pujian, mazmur, dan kidung rohani, maka kamu harus bernyanyi dan bersorak dengan segenap hati. Total, mempersembahkan yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur untuk karya Allah yang besar dalam kehidupan mereka. Bapak, mama, saudara-saudariku yang terkasih, membaca kitab Mazmur kita akan menemukan pemazmur mengajak umat Allah untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Bahkan tadi kita membaca di kitab Mazmur pasal 150, puji-pujian itu bilang, mari puji Tuhan dengan semua alat musik dan semua yang bisa kita pakai untuk mempermuliakan namanya. Mengapa ada ajakan untuk memuji Tuhan? Dengan memuji Tuhan kita menyampaikan, kita menyaksikan, kita kasih tahu tentang keselamatan yang telah Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita menyanyi sebenarnya, kita sementara bersaksi tentang kasih, kebaikan, dan karya keselamatan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat beberapa hal berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, bernyanyi bagi Tuhan itu adalah salah satu ciri hidup anak-anak terang yang telah diselamatkan. Bahwa dengan bernyanyi kita bersaksi tentang siapa Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita menyanyi dengan bersungguh-sungguh Bapak Mama, karena kita sementara bersaksi tentang siapa Allah dalam kehidupan kita. Bukan hanya menyanyi ketika ada di gereja, tapi ketika kita ada di ruang-ruang ibadah, ketika kita ada di ruang-ruang persekutuan, mari menyanyi dengan sepenuh hati. Saya baca satu buku yang ditulis dalam Renungan Pelangi Kasih, itu renungan yang lama. Saya baca di situ, Pak Pendeta Fred Jarawele bilang begini, ada saudara-saudara dari agama lain kemudian omong kepada dia bahwa, Pak Pendeta, orang Kristen itu hebat ya. Pak Pendeta bilang, kenapa? Karena orang Kristen itu bisa memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Termasuk ketika ada di titik terendah karena kematian dan kehilangan dalam hidup, tapi orang Kristen bisa puji Tuhan. Itu luar biasa dari kehidupan orang Kristen. Tapi saat saya baca itu, saya bilang, ternyata ketika kita bernyanyi dengan baik, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dalam keadaan apapun, kita menyaksikan bahwa dalam keadaan apapun kita, dalam kondisi apapun kita, Tuhan itu ada. Amin, Bapak Mama. Jadi di bagian pertama mari kasih ingat ketong bahwa mari ketong bernyanyi sebagai anak-anak terang yang telah diselamatkan. Nyanyian itu bagian dari kesaksian kehidupan kita. Jangan takut orang bilang suara bagus, itu dokter urusan. Memang suara seperti itu, kenapa saya harus takut bilang begitu? Jadi mari ketong menyanyi, tapi juga tonjuk ukur-ukur, karena kadang-kala kalau ada suara agak fals, ketonjuk sebuah tarik pi begitu. Tapi saat-saat boleh, tidak ada yang melarang kita untuk bernyanyi. Jadi mari kita bernyanyi, jangan takut untuk mendengar penilaian manusia. Karena apa? Karena kita mau memuliakan Tuhan kita. Jangan hanya nyanyian duniawi yang seringkali digemakan oleh kita di dalam hidup. Ketong menyanyi, ini lagu-lagu dunia sekarang kadang bikin pusing. Susu bendera tuh jadi lagu begitu. Ikan naik di pantai, sudah ada ikan yang naik sendiri, harus pakai jala, harus pakai kail baru dia naik. Tapi ketong ikan naik di pantai. Banyak lagu dunia yang kalau ketong pikir-pikir seperti susah masuk di ketong akal. Tapi ketong paling suka deh itu nyanyian loh. Tapi nyanyian gerejawi paling kita hindari kadang-kadang. Karena itu ini pagi mau bilang di ketong semua, ketong orang percaya, anak-anak muda, biar duduk di deker dengan kawan-kawan menyanyi lagu-lagu rohani untuk kasih ingat dong tentang siapa Tuhan yang ada dalam hidup. Karena ketika ketong menyanyi dong akan ingat, jalan sudah lalu jauh dari Tuhan, kita harus pulang kembali. Ketong sudah omong, tapi ketong ajak dia bernyanyi akan bawa dia pulang datang kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Mama, ketong selalu kiranya semua yang bernafas kita mau memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, bahwa menyanyi tidak sekedar kita menyanyi, tapi harus menyanyi dengan segenap hati.
Menyanyi tidak sekedar kita membuka mulut, tidak hanya sekedar mendengar, memberikan suara kita yang keras, tapi kita perlu untuk ada dalam penghayatan terhadap setiap nyanyian yang kita nyanyikan. Jadi nyanyian itu hendaklah dipersiapkan oleh kita dengan baik. Sekarang di gereja kita sudah ada prokantor ya. Kalau dulu-dulu ada, kami pendeta kadang bergumul keras dengan lagu-lagu. Karena ketika pilih ini lagu, kalau ini ketong sudah kuasai lagu dengan baik, jemaat sudah tahu, solo kadang supara-para begitu. Jadi itu pergumulan masa lalu ya dalam pelayanan kita. Tapi sekarang tidak. Kita punya pemandu lagu yang memandu kita dalam puji-pujian. Tapi di sini ini pagi kasih ingat kita bahwa kita yang Tuhan kasih karunia untuk memuji, untuk memandu setiap persembahan pujian, mari kita persiapkan dengan segenap hati puji-pujian kita. Jadi di grup kalau satu kasih ingat, mari kita persiapan itu penting. Karena kita perlu mempersiapkannya dengan baik. Karena kita akan menyanyi, mengajak jemaat bernyanyi tidak dengan setengah hati, tapi dengan segenap hati. Termasuk paduan suara vokal group. Jadi kalau di paduan suara Bapak Ko'o, Mama Pulu, kemudian Mama Namale, marah kalau ketemu menyanyi asal-asal. Karena memang itu pujian harus dipersiapkan dengan baik. Memang ada sopran, alto, tenor, tapi Sone bisa bilang tenor bilang Bepung harus lebih keras dari yang lain. Harus ada keserasian dalam kita mempermuliakan nama Tuhan. Saya belajar Bapak Mama, sebuah pujian yang dipersiapkan dengan baik, sebuah pujian yang disampaikan dengan segenap hati, dia akan membawa orang dalam penghayatan yang indah. Yang kemudian bikin orang tanpa diminta, dia bisa bertepuk sorak senang dengar puji-pujian itu. Tapi juga bisa bikin orang kemudian menangis karena dia tersentuh dengan apa yang kita sampaikan dalam pujian kita. Tapi kalau tidak dipersiapkan dengan baik dan asal-asal, lagu itu tidak akan menyentuh rasa orang yang mendengarkan, termasuk kita yang menyanyikannya. Jadi di bagian yang kedua ini, saya dan Papa Mama dikasih ingat bahwa mari kita siapkan puji-pujian kita dengan baik. Dan kalau kita menyanyi, hayati itu kata-kata secara baik, supaya dia meresap di hati dan kehidupan kita. Yang kemudian nyanyian pujian itu kita tunjukkan dalam ketempung hidup, dalam ketempung kehidupan tiap hari, dalam ketempung kehidupan bersama dengan orang lain, dalam tutur kata dan perbuatan kita. Yang kemudian orang bilang, depung pujian selaras dengan depung kehidupan. Jangan sampai ketemu pujian luar biasa, tapi dalam hidup tiap hari sudah selaras dengan ketemu pujian. Jadi menyanyi dengan segenap hati artinya, ketemu menyiapkan, ketemu bernyanyi dengan baik, ketemu mempersiapkan puji-pujian untuk Tuhan, bersaksi tentang siapa Tuhan dengan baik, yang kemudian juga ketemu kasih tunjuk dalam ketemu kehidupan tiap hari. Jangan sampai orang mulai bilang di kita bilang, wih lu lagu gagah, malu mulut terlalu gagah deh betul. Ini dia tanda petik peringatan bagi kita dalam kehidupan ini. Dia kalau menyanyi ini soalnya ada yang gak bergerak, maka kalau dia marah ame ku maki kotong tu apa kabar? Ini selaras ke sonde selaras lagi dalam hidup. Kasih tahu kita adalah anak-anak terang. Papa Mama saya menutup perenungan ini dengan kisah tentang lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Itu lagu ternyata tidak sekedar ada, tapi lagu ini ada dalam cerita bahwa ada satu keluarga yang tinggal di bagian timur negara India di tempat bernama Assam. Mereka adalah keluarga Nokseng namanya. Nokseng ini kemudian menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dia kasih dia pun hidup, dan dia pun keluarga, dan dia pun anak-anak, dan percaya Tuhan Yesus. Nah ternyata di Assam itu ada suku yang, mereka itu suku yang suka memangsa sesama, bangsa kanibal, jadi suka makan orang. Ketika Injil diberitakan di Assam, tidak semua orang mau menerima kabaran Injil tersebut. Tapi Nokseng menerima Tuhan Yesus dalam dia pun hidup, yang kemudian dia bikin itu syair dalam lagu yang kita nyanyikan, Mengikut Yesus Keputusanku. Nokseng tulis itu. Karena dia dan keluarganya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepala suku tangkap dia dan keluarga untuk diadili. Dia dan keluarganya disuruh untuk menyangkal iman mereka, tidak boleh menjadi pengikut Kristus. Tapi kemudian Nokseng dan keluarganya sepakat bahwa mereka tetap akan menjadi pengikut Kristus yang setia. Saat mereka diadili, kepala suku minta supaya mereka harus menyangkal iman mereka sebagai pengikut Kristus. Kalau tidak, maka hukuman kematian akan diterima.
Ketika itu diomong dan Noksen dengan keluarga sepakat bahwa tidak, maka pada saat itu juga kemudian kedua anaknya dibunuh di depan matanya. Jadi anak dua orang dibunuh di depan mata Noksen. Tapi kemudian dia omong di dengan kata-kata bahwa mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar. Ketika dia omong seperti itu, kemudian dia diancam kembali bahwa dia harus meninggalkan iman Kristen. Dua anak mati di depan mata. Kalau dia tetap pada keputusan untuk mengikuti Yesus, maka istrinya akan dibunuh mati. Noksen tidak bergerak, dia tidak menyangkali imannya. Kemudian dia bilang dia omong di depan banyak orang. Salib di muka, salib di belakang. Tetap ku ikut. Saat itu juga istrinya dibunuh mati di depan matanya. Dan pada saat itu juga dia tidak mengingkari imannya. Anak, istri meninggal di depan mata. Tapi dia tidak ingkar terhadap keputusannya mengikuti Yesus. Dan kemudian dia mengungkapkan semua rasanya bahwa dia tetap akan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus keputusanku, kuta ingkar. Saat itu juga Noksen dibunuh mati. Tetapi melalui pujian dan kata-kata yang disampaikan oleh Noksen, kemudian bikin kepala suku bilang, kenapa dia begitu kuat untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan di saat-saat kematian sekalipun dia tidak pernah takut dan meragukan imannya kepada Tuhan. Kemudian ini kepala suku bilang bahwa beta cuma ikut Tuhan Yesus. Kepala suku itu dimenangkan dan bersama dengan semua anggota suku menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan. Jadi balik itu lagu itu ada di cerita bahwa ada nyawa yang melayang hanya untuk mempertahankan iman dan percaya mereka. Kiranya saya dan Bapak Mama sebagai orang-orang yang telah menerima karya keselamatan dari Kristus, kita pun juga tetap bersungguh-sungguh dalam komitmen kita. Tapi juga mari bernyanyi selagi nafas kita ada. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, dan biarlah kita semua yang mendapatkan anugerah dari Tuhan, kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Berdasarkan pengakuan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dari vokal grup Kasih.
Bapa, kami boleh ada dalam majlis-Mu yang kudus. Kami, anak-anak-Mu, rindu dan memberikan persembahan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Bapa, urapi kami semua dengan kasih-Mu, dan biarlah pemberian kami ini boleh bermakna bagi kehidupan kami dan juga bagi gereja-Mu. Mari ya Tuhan Yesus, berkati
Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari satu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat terindah bagi kami adalah ketika kami ada dalam sebuah persekutuan yang tidak hanya sehati dalam perenungan firman Tuhan, tapi juga sehati dalam doa kami bersama. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu tidak pernah terlambat dalam kehidupan ini. Kasih-Mu memelihara kami, memampukan kami untuk terus bekerja, berjuang dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk 6 hari dalam tugas dan pengabdian. Terima kasih untuk 6 hari dalam seluruh karya kami Tuhan. Pagi hari ini dalam ibadah kami, ada ungkapan syukur karena sukacita yang dialami oleh orang-orang terkasih, pertambahan usia yang dialami oleh mereka. Bersama dengan anak Senari Rihikana bertemu dengan ulang tahun ke-24, anak Jefferson bertemu dengan ulang tahun ke-18, anak Jacqueline bertemu dengan ulang tahun yang ke-25, Ibu Yane Ajibunga Wadulogo bertemu dengan ulang tahun pertambahan usia yang Tuhan beri. Mari Bapa, Engkau menuntun memandang dalam kehidupan mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran. Biarlah dalam berdoa ini mereka mengakui bahwa pertambahan usia hanya karena kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati secara pribadi bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati dalam hidup dan kisah. Ada yang dipersembahkan sebagai tanda ucapan syukur bahwa sungguh ketika berusaha tidak ada yang pulang dengan kosong. Ada berkat yang tersedia untuk mencukupi kehidupan mereka. Bersama dengan jemaat yang sudah memberi persembahan sukacita mereka melalui syukur nasar yang diberikan melalui bagi persembahan dan tanggung dan semua jemaat Tuhan dalam seluruh hidup dan karya. Kami juga berdoa bersama dengan Oma Mudina. Dia bersyukur karena pemeliharaan Tuhan selalu ada. Yang memberikan persembahan seperti pada pagi hari ini. Bapak berkati persembahan yang diberikan oleh orang tua kami. Sambil kami berdoa, terus pelihara orang tua ini dalam masalah dan usianya. Apa yang masih ada padanya Tuhan berkati. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan masih Tuhan beri. Walaupun beberapa hari ini dalam intensitas orang tua, orang muda dan anak-anak. Terima kasih untuk semua yang terajut dalam kebersamaan kami Tuhan. Cinta kasih dan dukungan tidak pernah berubah bagi hamba di dalam setiap tapak pelayanan di jemaat ini Tuhan. Hamba akan melanjutkan pelayanan di tempat yang baru di Rote Barat. Tuhan menolong kami sekeluarga karena kami akan meninggalkan Sabu. Tapi kami percaya Tuhan, seperti Tuhan menuntun kami di sini, maka saat kami juga harus melanjutkan pelayanan di tempat yang baru. Hamba bersama dengan suami dan anak-anak akan Tuhan sertai di sana. Dan kami tetap berdoa supaya semua yang terkasih di Gemit Irol Sebakota, Tuhan berkati dalam bangun hidup, dalam bangun persekutuan. Kami percaya bahwa rumah ini, rumah yang terbuka untuk semua orang, tanpa melihat latar belakang kami, satu persatu sebagai abdi yang terutus dalam pelayanan. Itulah yang hamba temukan dalam pelayanan bersama di tempat ini Tuhan. Hamba harus berpindah tempat pelayanan bukan karena jemaat tidak mau hamba ada dalam pelayanan, tapi karena masa pelayanan itu telah selesai. Ada di Klasis Sabu Barat dalam waktu yang cukup panjang, 16 tahun lebih telah hamba lewati dalam pelayanan dari jemaat ke jemaat dan ada di Gemit Irol Sebakota. Terima kasih untuk waktu di Sabu Raya Jua. Walaupun kami akan meninggalkan tempat ini, tapi Sabu tetap memiliki tempat di hati kami. Karena bagaimanapun tempat hidup dan dibesarkan ada di sini Tuhan. Bapa di sorga, kami berpisah hanya dalam pelayanan, tapi dalam cinta kasih persaudaraan akan terus terajut, dan biarlah kami merawat itu dalam sepanjang jalan kehidupan kami. Kami rencana akan meninggalkan Sabu di tanggal 27 atau 29 di bulan ini Tuhan. Karena itu segala kondisi cuaca kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang mengatur segala sesuatu bagi kami. Entah nanti kami akan menempuh perjalanan
ke roteh melalui penyeberangan laut ataupun udara. Kami pertaruhkan itu di dalam tangan Tuhan. Satu yang kami percaya, Allah penyerta tidak akan pernah meninggalkan sepanjang jalan hidup, sepanjang jalan pelayanan yang akan ditempuh. Biarlah sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera terus melingkupi semua yang terkasih di jemaat ini. Hamba sadar banyak hal yang telah diberi untuk kami, bukan hanya sebagai pelayan Tuhan, tapi juga dalam kehidupan keluarga. Kami tidak bisa membalas kebaikan hati jemaat Tuhan. Hanya dengan doa yang disampaikan kepada Tuhan, Tuhan berkati jemaat ini dengan limpah. Dan biarlah mereka berbilang bahwa kami siap untuk menjadi berkat di dalam tangan Tuhan, menjangkau semua orang yang kami jumpai dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik, biarlah di minggu yang baru kami pun berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan jangan serta dengan kami, jangan biarkan kami sendiri. Tuntun kami dan pimpin kami Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami tetap mendoakan semua kerja kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, pendidikan mereka. Kami taruh semua di dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba juga tetap berdoa untuk pelayanan di PPA, karena sebagai penanggung jawab hamba akan meninggalkan mereka. Tapi Tuhan menggantikan penanggung jawab yang baru. Ikat hati mereka untuk setia melayani bersama, karena ada misi bersama, membebaskan anak-anak dari kemiskinan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dari Yeruel Sebah Kota kemudian kami menemukan bahwa sungguh Tuhan memberkati kami, tidak hanya untuk ada di gereja ini, tapi juga di Samurai Jua dan di Indonesia. Kami pertaruhkan seluruh pelayanan yang ada di PPA di dalam tangan Tuhan. Hamba percaya mereka tidak akan sendiri, karena Tuhanlah pemilik pelayanan ini. Hamba hanya mendampingi mereka sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan ketika ada di Gemit Yeruel Sebah Kota. Biarlah semua yang terbaik terus dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, jikalau di dalam doa bersama ini kami selalu mengungkapkan setiap rasa kami di hadapan Tuhan, kami mohon belas pengasihan bagi kami. Mari sempurnakan doa yang tidak sempurna ini Bapa, dan biarlah tuntun sertai kami sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga saat ini. Amin. Papa Mama jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 421. Pulanglah Bapak Ibu dan saudara-saudariku dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan dirimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatimu, semua. Siapa, Mama?